Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 Ekonomi Syariah 1A. Untuk melengkapi tugas mata kuliah manajemen yang diampu oleh Firda Zulfa Faryani, Magister Ilmu Syariah. Apa itu kepemimpinan? Menurut Owen dalam kitab Sudarmiani, kepemimpinan sebagai fungsi kelompok dan individu terjadi dalam interaksi dua orang atau lebih, di mana seseorang menggerakkan yang lain untuk berpikir dan berbuat sesuai yang diinginkan. Menurut Sutarto, arti kepemimpinan adalah rangkaian aktivitas penataan berupa kemampuan seseorang dalam mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu, agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari kedua pendapat di atas, sehingga dapat disimpulkan pengertian kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan di dalam diri seseorang untuk memimpin dan mempengaruhi orang lain dalam hal bekerja, di mana tujuannya untuk mencapai target yang telah ditentukan. Tipe-tipe kepemimpinan. 1. Oktratatis, pemimpin yang bekerja sungguh-sungguh, teliti dan tertib. 2. Demokratis, pemimpin yang menganggap dirinya sebagai bagian dari kelompok dan bersama-sama dengan kelompoknya untuk bertanggung jawab tentang pelaksanaan isi. Dan yang terakhir yakni laissez-faire, pemimpin yang menghendaki semua komponen pelaku yang menjalankan tugasnya secara bebas. Dalam kepemimpinan. Yang pertama, teori genetik, yaitu kepemimpinan diartikan sebagai traits within the individual leader. Artinya, seseorang dapat menjadi pemimpin karena memang dilahirkan sebagai pemimpin dan bukan dibuat atau dididik untuk itu. Kemudian yang kedua, yaitu teori sosial, teori yang memandang kepemimpinan sebagai fungsi kelompok. Yang ketiga, teori situasional, yaitu suatu teori yang berpandangan bahwa kepemimpinan sangat bergantung pada situasinya. Selanjutnya, fungsi kepemimpinan menurut buku Kepemimpinan yang Efektif. Yang pertama, fungsi instruktif, yaitu pemimpin berperan sebagai komunikator yang menentukan apa, bagaimana, bila mana, dan di mana agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Yang kedua, fungsi konsultatif, yaitu pemimpin berperan sebagai cara berkomunikasi dua arah dalam upaya menetapkan sebuah keputusan yang membutuhkan konsultasi. Yang ketiga, fungsi partisipasi, yaitu pemimpin bisa melibatkan anggotanya dalam proses pengambilan keputusan. Yang terakhir, yakni fungsi pengendalian, yaitu pemimpin bisa melakukan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan terhadap kegiatan para anggotanya. Peran kepemimpinan dalam manajemen. Dalam rangka manajemen, kepemimpinan merupakan subsistem dari manajemen. Karena mengingat peranan vital seseorang pemimpin dalam menggerakkan bawahan, maka timbullah pemikiran di antara para ahli untuk menjadi beban tanggung jawab pemimpin dalam mempengaruhi bawahannya. Peran itu sendiri adalah perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Peranan kepemimpinan adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang sesuai kedudukannya sebagai seorang pemimpin. Perbedaan antara manajer dan kepemimpinan. Yang pertama, manajer itu membangun dan mengembangkan struktur organisasi, sedangkan kepemimpinan membangun dan mengembangkan kultur organisasi. Yang kedua, manajer itu merujuk pada alur kepemimpinan, sedangkan kepemimpinan merujuk pada alur penemuan. Yang ketiga, manajer itu mengedepankan pemeliharaan dan pengendalian, sedangkan kepemimpinan adalah mengembangkan dan menginspirasi kepercayaan. Yang keempat, manajer adalah mengembangkan dari organisasi, sedangkan kepemimpinan belajar dari organisasi.
dan membawa rencana, mendorong tindakan dan bekerja efektif dengan orang. Sedangkan kepemimpinan memantapkan misi dan membangkitkan rasa untuk mencapai arah tertentu. Yang terakhir yakni manajer itu mengerjakan sesuatu yang benar, sedangkan kepemimpinan mengerjakan sesuatu dengan benar. Sekian presentasi dari kami.